Pemirsa, demo masyarakat desa Buun Mas Sekotong, Lombok Barat menuntut kepemilikan lahan atas surat keputusan dari Kementerian ATR BPN berujung ricuh. Massa yang memaksa masuk ke dalam kantor BPN setempat terhalang oleh aparat kepolisian. Dengan alasan keamanan, polisi terpaksa mendorong pria yang telah memanjat pagar kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Lombok Barat ini. Sementara sejumlah demonstran lain hanya bisa memukul pagar lantaran kantor BPN dijaga ketat oleh petugas. Keributan ini merupakan bentuk protes warga desa Buun Mas Sekotong, Lombok Barat yang menuntut agar BPN setempat membagikan lahan seluas 57 hektar sesuai dengan surat keputusan dari Kementerian ATR BPN di mana lahan tersebut masuk dalam tanah objek reformasi agraria. Ketegangan mereda setelah demonstran diterima oleh Kepala Kantor BPN Lombok Barat. Pihak BPN membantah tidak menjalankan surat dari Kementerian BPN. Prosesnya harus ditangguhkan karena ada perusahaan yang mengajukan keberatan atas lahan tersebut. Sebuah mobil dengan 2 penumpang di Semarang tertimpa tembok roboh. Di Depok, hujan deras dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan banjir. Dua informasi tersebut kami rangkum dalam peristiwa 24 jam. Mobil ini rusak parah akibat tertimpa tembok roboh sepanjang 20 meter. Tembok roboh merupakan tembok pembatas lahan milik sebuah yayasan dengan perkampungan warga. Saat mobil tertimpa tembok, 2 orang sedang berada di dalamnya. Satu korban wanita dibawa ke rumah sakit karena kepalanya terluka. Selain menimpa mobil, tembok yang roboh juga menimpa tiang telepon dan sebuah tiang trafo listrik, membuat listrik di lingkungan tersebut padam. Sebelum ambruk, tembok sepanjang 50 meter sudah dalam kondisi miring. Warga sempat khawatir dan mengadu ke DPRD Kota Semarang. Setelah roboh, sisa tembok yang miring akhirnya dirobohkan menggunakan alat berat. Puluhan rumah di kawasan perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok terendam banjir setelah diguyur hujan deras. Hujan juga menyebabkan pohon tumbang hingga menimpa kabel aliran listrik lampu jalan perumahan. Warga berharap pemerintah Kota Depok segera memasang pondasi di bantaran Kali Jantung untuk mencegah banjir yang bisa memicu longsor. Sebuah kapal berbendera Malaysia bernama MV Lena mengalami kerusakan kemudi saat berlayar di perairan Laut Natuna Utara sejak sepekan lalu. Kapal negara KN Pulau Dana 323 dibantu kapal perang Republik Indonesia KRI Ciptadi 381 melakukan penyelamatan. Saat mengalami kendala kemudi, kapal MV Lena sedang berlayar dari Penang menuju Kuching, Malaysia, memuat besi seberat 3.100 ton, diawaki 14 kru. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan markas situs judi online jaringan luar negeri beromset 500 juta rupiah per bulan. Dalam penggerebekan kali ini, polisi turut mengamankan 5 orang terduga yang berstatus sebagai marketing. Penggerebekan markas judi online jaringan luar negeri ini dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Bandung di sebuah rumah di dalam komplek perumahan Muara Bohong, Loa Kidul, Bandung, Jawa Barat. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan seorang pria sebagai supervisor dan 4 orang wanita yang berperan sebagai telemarketing. Dalam aksinya, para pelaku bertugas mempromosikan akun judi online yang servernya berada di luar negeri. Sementara untuk mengelabui petugas, rumah judi online tersebut berkamuflase menjadi rumah penjualan kain dan pakaian jadi. Kepada polisi, para terduga pelaku mengaku mendapat penghasilan sekitar 300 hingga 500 juta rupiah per bulan dari jumlah klik dari link yang dibagikan. Rumah yang dikamuflase menjadi tempat penjualan kain, tapi ternyata di dalam menjadikan admin dan telemarketing dari judi online. Dan telah diamankan kurang lebih 5 orang yang berada di tempat ini. 1 orang FG sebagai supervisor dan 4 orang ini adalah sebagai telemarketing.
Bisnis judi online bersitus Mabuk Judi dan GG Cuan ini telah berlangsung sekitar 2 tahun. Para terduga pelaku ini mengaku hanya bertugas sebagai marketing saja, sementara menang tidaknya ditentukan oleh server. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan nilai transaksi uang judi online mencapai 900 triliun rupiah. Transaksi itu tercatat selama tahun 2024. Budi juga mengatakan pada periode yang sama, sebanyak 8,8 juta masyarakat Indonesia telah terpapar judi online dan mayoritas dari mereka adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Des Pemberantasan Judi Online menyebut ada sekitar 8,8 juta masyarakat Indonesia yang menjadi pemain praktek judi online yang berbasis website maupun aplikasi. Perputaran uang judol jumlahnya tak tanggung-tanggung di tahun 2024 saja mencapai 900 triliun rupiah. Menurut Menko Polhukam Budi Gunawan dalam konferensi pers, capaian Des Pemberantasan Judi Online memaparkan dari 8,8 juta warga, hampir 100.000 diantaranya adalah anggota TNI Polri, 2 juta lainnya ASN dan karyawan swasta, hampir 1 juta merupakan mahasiswa dan pelajar, dan 80.000 pemain merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Budi meyakini angka ini akan terus bertambah dan mengakui praktik judi online telah menyebar secara masif di Indonesia. Untuk mengurangi korban judi online, pemerintah akan melakukan pemblokiran situs judi online secara terus-menerus dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya judi online. Bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia, yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. Budi juga menegaskan judi online merupakan bentuk penipuan. Masyarakat selama ini telah ditipu oleh para operator judi online dan diberi harapan menang. Padahal program judi online sudah disetting agar masyarakat pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya. Mantan Kepala BIN ini juga menambahkan iming-iming kemenangan ke para pelaku judol memang memberikan rasa kesenangan dan kebahagiaan dan membuat pelaku judi online ingin menambah deposit dananya, padahal ketika deposit sudah besar, dipastikan pemain akan kalah dan kehilangan uangnya. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Diji Butia Hafid mengungkap sepanjang 2 minggu terakhir, kementeriannya telah menutup lebih dari 100.000 situs judi online. Barreskrim Polri juga mengungkap pihaknya telah menyita uang senilai 77 miliar rupiah dari kasus judol. Menkom Diji Butia Hafid mengklaim pihaknya telah memblokir lebih dari 100.000 situs judi online sejak 3 minggu lalu atau sejak Des Pemberantasan Judol dibentuk. Namun jika ditarik mundur sejak Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober lalu, sudah lebih dari 380.000 situs judol telah diblokir pemerintah. Komdiji juga pada November ini telah mengajukan 651 permohonan pemblokiran rekening bank yang terkait aktivitas judi online. Tak hanya itu, Komdiji juga telah bekerja sama dengan PPATK dan OJK untuk menindak aliran dana tak wajar dari judol dalam bentuk dompet digital. Mutia juga menyatakan pihaknya siap menghadapi setiap tuntutan balik yang dilayangkan imbas dari penutupan situs tersebut. Yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan pihaknya telah mengungkap 619 kasus judol sejak 5 November lalu.
Dari kasus tersebut sebanyak 734 orang menjadi tersangka. Mereka yang jadi tersangka terdiri dari operator, penjual chip, pencari talent, atau bakat hingga marketing. Wahyu juga mengungkap pihaknya telah menyita lebih dari 77 miliar uang tunai yang terkait judol, lebih dari 800 unit ponsel, 111 laptop, ratusan buku rekening, sejumlah mobil bangunan, dan 2 pucuk senjata api. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, 3i News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Selain menuai kecaman dari sejumlah pihak, ibadah umroh yang dilakukan selebgram Isa Zega juga menuai sorotan dari Majelis Ulama Indonesia. Ini karena selebgram tersebut merupakan seorang laki-laki yang mengubah dirinya menyerupai perempuan. Menanggapi heboh di media sosial terkait ibadah umroh yang dilakukan selebgram Isa Zega, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh mengatakan bahwa Islam mengharamkan tindakan yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan seperti lelaki yang berperilaku menyerupai perempuan. Apabila ada lelaki yang menyerupai perempuan menunaikan ibadah umroh, maka ia harus tetap terikat dengan aturan ibadah sebagai laki-laki. Namun untuk memutuskan tindakan yang dilakukan Isa Zega termasuk penistaan agama atau bukan, dibutuhkan kajian terlebih dahulu. Itu udah pasti salah. Ya. Tetapi apakah kesalahan dalam konteks praktek keagamaan itu sampai kepada penistaan atau tidak, itu harus dilihat secara utuh mengenai bagaimana tasawur masalah yang terjadi, kemudian background-nya, motivasinya, dan mengapa itu bisa terlaksana. Kemarin ya datang seorang laki-laki inisialnya HK datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan ya kasus yang diduga melakukan penistaan agama. Sebelumnya kasus dugaan penistaan agama oleh Isa Zega ini heboh setelah diunggah di media sosial. Selain mengecam, sejumlah tokoh juga menduga jika perbuatan Isa Zega merupakan salah satu bentuk penistaan agama. Pemirsa, gambar Garuda Biru yang dulu heboh usai putusan MK terkait pemilu 2024 dan revisi Undang-Undang Pilkada kembali ramai di media sosial. Kemunculan gambar yang identik dengan peringatan keadaan darurat itu sebagai respons rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% mulai Januari tahun depan. Penolakan terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang semula 11% menjadi 12% terus menggema di media sosial X. Aksi protes tersebut terlihat dengan beredarnya peringatan berlambang Garuda Biru sebagai bentuk penolakan kenaikan PPN mulai Januari tahun depan. Tulisan berbunyi tolak PPN 12% tertera jelas di peringatan Garuda Biru itu. Agus Prabawanta di platform X menulis, pemerintah mengejar uang rakyat dengan pajak, di mana heroiknya. Sedangkan akun Stefan Antonia membuat 3 hashtag sekaligus, yakni tolak PPN 12%, tolak kenaikan PPN, dan pajak mencekik. Seorang dosen teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung yang aktif di media sosial, Ardianto Satriawan, juga membuat cuitan banyak alasan untuk menolak kenaikan PPN jadi 12%. Ia bahkan menuliskan sederet pajak apa saja yang harus ditanggung warga negara, mulai dari gaji, THR, bonus, beli motor, beli rumah, belanja di supermarket, dan lain-lain. Kenaikan PPN 12% juga mendapat sorotan dari peneliti di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus. Ahmad Heri menyebut pemerintah harus berpikir ulang untuk menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan. Kebijakan tersebut dinilai Ahmad Heri kontraproduktif dengan rencana pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita harusnya 5%, nah gara-gara ada kenaikan PPN nggak jadi 5%. Nah 5% kurang 0,17, jadi 4,83 ya. Kekhawatiran juga menggelayuti pikiran masyarakat terkait rencana kenaikan PPN ini.
Kalau menurut saya juga menolak ya Mas ya. Dikarenakan kan juga masih mahasiswa dan masih banyak kebutuhan pokok yang perlu saya penuhi juga. Apalagi saya kan merantau, nggak di rumah gitu kan. Terus juga kebutuhan tuh banyak dan nggak setiap hari orang tua tuh transfer, itu sangat berpengaruh bagi saya. Bakal berpengaruh besar sih karena seperti kita tahu kan restoran-restoran kan juga memperkerjakan banyak orang ya, dan otomatis kalau misalnya nanti pajak naik, sedikit orang yang membeli, nanti pada akhirnya akan menurunkan omset mereka dan pada akhirnya justru malah menimbulkan pengangguran. Aku menolak ya karena itu juga menimbulkan beban masyarakat juga kan meningkat ya, apalagi kalau dari generasi muda atau gak kayak mahasiswa tuh kan kayak kebutuhan sehari-hari, apalagi yang ngekos tuh pasti bakal lebih nambah lagi nanti beban ekonominya juga. Beban rakyat akan makin meningkat bila kenaikan PPN 12% benar-benar akan diberlakukan pemerintah pada Januari tahun depan. Lalu negara mana sajakah yang memiliki PPN paling besar? Dikutip Global VAT Compliance, ada 20 negara dengan PPN tertinggi di dunia. Hungaria berada di posisi paling atas untuk PPN tertinggi, yakni 27%. Dari Jakarta, tim Anyus melaporkan. Komisi 3 DPR RI telah menyelesaikan kegiatan uji kelayakan dan kepatutan dan rapat pleno bagi calon Capim dan Dewas KPK periode 2024-2029. Hasilnya, Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK. Komisi 3 DPR RI telah menyepakati 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 yang diketuai Setio Budianto. Pemilihan pimpinan KPK menggunakan mekanisme voting. Fitroh Rohcayanto dan Johanis Tanak sama-sama mendapat 47 suara. Setio Budianto mendapat 45 suara, Agus Joko Pramono 38 suara, dan Ibnu Basuki Widodo 32 suara. Setio Budianto yang akhirnya menjadi Ketua KPK karena meski Fitro dan Johanis mendapat suara lebih banyak, namun suara bukan untuk posisi ketua. Sebelumnya Komisi Hukum DPR RI telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan sejak Senin hingga Kamis pekan ini. Sebagaimana teman-teman saksikan tadi sudah menyelesaikan tugas yang cukup berat ya. Kita melakukan rapat 4 hari berturut-turut ya. Malam. Dari pagi sampai malam secara transparan, terbuka dan insya Allah sangat-sangat demokratis ya. Hasil dari Capim dan Dewas KPK akan diserahkan ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Henry Aprila, Seto Pratomo, Dede Rudi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Buckingham, London, Inggris pada Kamis pagi kemarin waktu setempat. Kedatangan Prabowo untuk memenuhi undangan Raja Charles III. Mr. President, Pak Prabowo. Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Buckingham, London, Inggris untuk menemui Raja Charles III pada Kamis pagi kemarin waktu setempat. Prabowo tiba di Istana Buckingham menggunakan mobil sedan berwarna putih dengan bendera Indonesia dan Inggris di bagian depan mobil. Kedatangan Prabowo untuk memenuhi undangan Raja Charles III. Para WNI yang berada di depan istana pun sempat meneriakan Mr. President saat Prabowo tiba di Istana Buckingham. Usai menemui Raja Charles III, Prabowo dijadwalkan menemui Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Prabowo sebelumnya tiba di London pada Rabu 20 November 2024. Ia tiba di Bandara Stansted, Inggris Raya dan disambut oleh perwakilan dari Kerajaan Inggris, perwakilan khusus Menteri Luar Negeri Inggris, Dubes RI di London dan Dubes Inggris untuk Indonesia. Saat tiba di hotel, Prabowo juga sempat disambut oleh para pelajar Indonesia. Terpidana mati asal Filipina dalam kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso dikabarkan akan dipulangkan ke negara asalnya. Mengkonfirmasi hal ini, Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2B Yogyakarta menyatakan pihak Kemenkumham DIY masih menunggu kebijakan resmi terkait mekanisme dan proses pemindahannya.
Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso memasuki babak baru. Mary Jane disebut akan dipulangkan ke Filipina. Klaim pemindahan Mary Jane ini diunggah Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Kemenkumham DIY Sambio mengatakan Mary Jane Veloso masih berstatus tahanan titipan di Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta di Wonosari, Gunung Kidul. Ini karena surat resmi dan petunjuk dari pemindahan Mary Jane ke Filipina masih belum ada. Selain itu, Sambio menegaskan bahwa Mary Jane bukan dibebaskan, melainkan pemindahan pidana karena ia harus menjalani proses pidana menurut undang-undang negaranya. Kita menunggu surat ataupun media-media yang medsos yang sudah memberitakan itu, kita sifatnya titipan ya. Kalau memang itu sudah ada surat resmi ya kita bebaskan dari LPP. Tapi kalau memang belum ada surat resmi, tentunya tetap akan kita laksanakan pembinaan di LPP. Sebelumnya, Mary Jane ditangkap di Bandara Yogyakarta pada tahun 2010 karena menyelundupkan heroin ke Indonesia. Mary Jane memperoleh penangguhan hukuman mati di menit-menit terakhir dari regu tembak pada tahun 2015 setelah seorang wanita yang diduga merekrutnya ditangkap di Filipina. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Penyanyi dangdut Edel Daratista belum lama ini terkena musibah. Pemilik Goya Gebor ini dihadati oleh seorang karyawan yang telah bertahun-tahun kerja dengannya hingga rugi ratusan juta rupiah. Air susu dibalas air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Begitulah yang dilakukan oleh seorang pegawai dari pedangdut senior Inul Daratista. Tidak tanggung-tanggung, sang pegawai yang merupakan office boy atau OB dan telah bertahun-tahun bekerja dengan Inul nekat menggelapkan mobil dan uang kantor. Peristiwa tersebut sebenarnya berlangsung sudah cukup lama, yakni saat terjadi pandemi beberapa tahun lalu. Saat itu, agar karyawannya tetap mendapat gaji, Inul pun memindahkan pelaku bekerja di kantor pusat miliknya. Alih-alih berterima kasih, karyawan bernama Leon Tada itu justru berbuat kriminal di kantor majikannya. Ia nekat mencuri mobil, uang, dan sejumlah BPKB. Karena dia kerjaannya bagus, saya taruh di outlet. Habis di outlet, ternyata kena COVID. Semua pada tutup, kan nggak ada kerjaan, tapi saya masih kasih kerjaan dong gitu. Ya udah dikasih kerjaan, ada dipindah di kantor pusat di mana saya kerja di kantor. Jadi sama anak-anak juga urusan finance tuh dia keadaannya paling beribet, sering banget dibantuin sama pegawai-pegawai saya juga. Jadi ya udah. Selama 3 bulan, orang yang sudah dipercaya itu kemudian buron dan bersembunyi. Inul yang merasa lelah dan terhianati pada akhirnya memilih jalur hukum dengan melaporkannya ke polisi. Inul sendiri mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Nggak apa-apa, ngasih jerah kan kita udah ngasih yang terbaik ya buat dia. Tapi balasannya kayak gitu. Saya mah orangnya sebenarnya pemaaf juga sih gitu. Tapi kalau melihat kayak gini biar jerah aja. Kasus ini telah sampai ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Inul berharap proses hukumnya berjalan lancar dan memperoleh keadilan. Pemirsa, pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano resmi mendapat dukungan dari mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan. Kali ini Anies bahkan terlihat bersama Pramono dan Rano menghadiri acara deklarasi dukungan dari relawan warga kota di Blok S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Resmi mendukung Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta 2024. Mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan hadir dalam acara apel siaga kawal TPS Pramono Rano di lapangan Blok S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis sore kemarin. Anies terlihat mengenakan kemeja putih dengan baret oranye. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano hadir dengan mengenakan baju muslim putih dengan peci hitam lengkap dengan kain cukin bermotif ondel-ondel. Dalam acara yang juga dihadiri relawan warga kota itu, Anies meminta relawannya untuk tidak berubah pilihan hanya karena
adanya bansos atau politik uang. Sebelumnya pada Rabu lalu, Pramono Rano dan Anies Baswedan berpose salam 3 jari sebagai bentuk dukungan kepada pasangan yang diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono terus mengalir dari berbagai kelompok masyarakat. Kali ini dukungan hadir dari komunitas Batak, komunitas Minangkabau, dan pemuda Pancasila yang menambah kekuatan pasangan Ridho untuk menang satu putaran pada Pilkada Jakarta mendatang. Ribuan masyarakat dari komunitas Batak di Jakarta yang diinisiasi Effendi Simbolon mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Selain itu, dukungan kepada pasangan Ridho juga datang dari Ikatan Masyarakat Minangkabau Jakarta yang dideklarasikan di Gor Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasangan nomor urut 1 di Pilkada Jakarta ini dinilai memiliki semangat untuk membawa Jakarta lebih baik dalam 5 tahun mendatang. Alhamdulillah melalui arus bawah karena IKM itu ada di seluruh kelurahan, jadi seluruh pengurus dari kelurahan, kecamatan, seluruh kota maupun provinsi di DKI bersepakat untuk mendukung pasangan Ridho. Saya terharu dan akan mengabdikan diri buat warga Jakarta dengan tulus, dengan dukungan dari keluarga Minang, aspirasinya mudik, difasilitasi, ada program-program lainnya. Sebelumnya, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, turut menghadiri dan juga menerima dukungan pada acara Pesta Rakyat Bersatu Pemuda Pancasila di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Majelis Pimpinan Wilayah Jakarta, ya. Jadi ini ketuanya Pak Ilyas, beliau ada tadi, belakangnya. Jadi luar biasa dukungan mereka dan ini tentu sangat membantu dan membahagiakan bagi pasangan Ridho, ya, Ridwan Kamil Suswono. Dengan dukungan yang terus mengalir kembali, menguatkan pasangan Ridho untuk menang satu putaran dalam Pilkada serentak mendatang demi membangun Jakarta Baru dan Jakarta Maju. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati panorama indah dari puncak Davalen di Misol Raja Ampat, Papua Barat Daya, ibarat berdiri di surga kecil di timur Indonesia. Tempat ini memikat wisatawan dengan gugusan pulau karang, formasi karst memukau, dan pesona danau berbentuk hati yang menawan. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menandai akhir jumpa kita pagi ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca. Jangan lupa saksikan program Kriminal Grebek sesaat lagi. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Tak diragukan lagi, Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu destinasi wisata terbaik dunia. Keindahan baharinya yang tersohor hingga mancanegara membuat Raja Ampat mendapat julukan surga di timur Indonesia. Di Misol, puncak Davalen menjadi salah satu daya tarik utama. Dari puncaknya, pengunjung disuguhi pemandangan jajaran pulau karang yang memukau. Telaga berbentuk hati atau dikenal sebagai Danau Love kecil menambah pesona keindahan alam yang memanjakan mata. Ketika matahari mulai terbenam, langit berwarna jingga menciptakan suasana magis. Pemandangan ini menjadi momen yang paling dinantikan wisatawan. Yeah, last year we came to Raja Ampat and we really liked it. My wife is crazy about diving, so Raja Ampat is very famous for people who love the underwater world, and so we went to diving. So many fish here. Untuk mencapai puncak Davalen, wisatawan bisa menggunakan kapal dari Sorong atau Waisai menuju Misol. Penginapan tersedia dengan harga terjangkau mulai dari Rp500.000 per malam. Namun infrastruktur masih menjadi tantangan utama pariwisata Raja Ampat. Saya berharap hal-hal yang